Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2, yaitu akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu asuhan keperawatan pada pasien plasenta previa. Yang beranggotakan kelompok itu nama saya sendiri, Gilang Adi Fernanda, Gina Sophia Bombay, Melela Galuksari Maharani. Latar belakang yaitu istilah plasenta previa ini mengacu pada plasenta yang menutupi atau dekat dengan ostium uteri internium. Plasenta biasanya berimplementasi dengan segmen atas rahim. Pada plasenta previa ini, plasenta baik seluruhnya atau sebagian terletak di dalam segmen bawah rahim. Plasenta previa ini terjadi pada 1-200 kelahiran. Itu mempersulit sekitar 0,3% kehamilan dan berkontribusi pada sekitar 5% dari semua kelahiran prematur. Tingkat kekambuhan adalah 4-8% dari kehamilan berikutnya. Tinjauan pustaka yaitu definisi plasenta previa ini adalah plasenta yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internium. Penyebab plasenta previa ini belum diketahui dengan secara pasti. Namun, kerusakan dari endometrium pada persalinan sebelumnya dengan gangguan vaskularisasi DES2 dianggap sebagai mekanisme yang mungkin menjadi faktor penyebab terjadinya plasenta previa. Etologinya itu ada multivara, myeloma uteri, kuretase, yaitu riwayat abortus, riwayat SC, umur lebih dari 35 tahun, defek vaskularisasi, plasenta yang besar, riwayat plasenta previa. Manifestasi klinisnya itu perdarahan tanpa nyeri, perdarahan sebelum 7 bulan, perdarahan saat infartum. Patofisiologinya itu perdarahan antepartum akibat plasenta previa ini terjadi sejak kehamilan 20 minggu saat segmen bawah uterus telah terbentuk dan mulai melebar saat serat menipis. Umumnya terjadi pada trimester ketiga karena segmen bawah uterus itu mengalami banyak perubahan. Pelebaran segmen bawah uterus ini, pembukaan serviks menyebabkan sinus uterus robek karena lepasnya plasenta dari dinding uterus dan karena perobekan sinus marginalis dari plasenta. Dengan melekatnya dan tumbuhnya plasenta, plasenta yang berkembang bisa menutupi ostium uteri. Diduga terjadinya vaskularisasi DESI2 yang jelek, inflamasi atau perubahan atrofik. Komplikasi itu dapat terjadi anemia, bahkan shock, dapat terjadi robekan pada serviks dan segmen bawah rahim yang rapuh serta infeksi pada perdarahan yang banyak. Komplikasi pada janin antara lain dapat menyebabkan kelainan letak janin, prematuritas, dan efaksia berat. Pemeriksaan penunjang itu ada USG, kardiotokografi, laboratorium, pengkajian vagina, isotop scanning atau amniosintesis. Konsep asuhan keperawatan yaitu pengkajian identitas, keluhan, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit dahulu, riwayat obstetri, yang selanjutnya pemeriksaan fisik kepala sampai leher, yaitu pemeriksaan fisik torak, pemeriksaan fisik genitalia, pemeriksaan abdomen. Diagnosis yang muncul yaitu yang pertama yaitu hipovolemia berhubungan dengan perdarahan antepartum, yang kedua intoleransi aktivitas berhubungan dengan perdarahan, yang ketiga ansietas berhubungan dengan ancaman perubahan status kesehatan, yang keempat resiko tinggi cedera janin berhubungan dengan hipoksia jaringan atau organ profil darah abnormal, kerusakan sistem imun. Yaitu intervensi 1, yaitu untuk diagnosa yang pertama hipovolemia berhubungan dengan perdarahan antepartum ini, untuk tujuan keperawatannya atau SLKI-nya yaitu
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan keseimbangan cairan dan elektrolit yang optimal dengan kriteria hasil. Status cairan L yaitu pertama tanda vital stabil, suhu 35,5 sampai 37,5 derajat Celcius, nadi sampai 60 sampai 100 kali per menit, pernapasan 12 sampai 22 kali per menit, tekanan darah 100 per 60 sampai 140 per 90 mmHg. Yang kedua, haluran urin 0,5 sampai 1,0 mili per kilo. Warna urin kuning dan jernih. Yang ketiga, kadar elektrolit serum dalam batas normal, berat badan stabil, membran mukosa stabil. Yang keempat, turgor kulit normal, tidak mengalami muntah. Dan untuk intervensi keperawatan atau SIKI, yaitu manajemen hipovolemia, yaitu yang pertama pemeriksaan tanda dan gejala hipovolemia, yang kedua monitor intake dan output cair, yang ketiga hilang kebutuhan cairan, yang keempat berikan posisi medved terdelbring, yang kelima berikan asupan cairan oral, yang keenam anjurkan memperbanyak asupan cairan oral, yang ketujuh kolaborasi pemberian cairan IV Iston, yang kedelapan kolaborasi pemberian cairan IV hipostonis, yang kesembilan kolaborasi pemberian cairan koloid, yang kesepuluh kolaborasi pemberian produk darah. Untuk intervensi kedua yaitu untuk diagnosa yang kedua intoleransi aktivitas berhubungan dengan perdarahan. Untuk tujuan keperawatan atau SLKI-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan toleransi aktivitas membaik dengan kriteria hasil. Toleransi aktivitas yaitu yang pertama, saturasi oksigen dari 1 menurun menjadi cukup meningkat. Yang kedua, kemudian melakukan aktivitas dari menurun menjadi cukup meningkat. Yang ketiga, kekuatan tubuh dari menurun menjadi cukup meningkat. Yang keempat, keluhan lelah dan meningkat menjadi cukup menurun. Untuk intervensi atau SIKI-nya yaitu terapi aktivitas, yaitu yang pertama identifikasi defisit tingkat aktivitas, yang kedua identifikasi kemampuan beraktivitas, yang ketiga monitor respon emosional, fisik, dan spiritual, yang keempat fasilitasi memilih aktivitas dan tetapkan tujuan aktivitas yang konsisten sesuai dengan kemampuan fisik, fisiologis, dan sosial. Yang kelima, fasilitas aktivitas rutin seperti ambulasi. Yang keenam, fasilitasi aktivitas motorik untuk melakukan relaksasi otot. Yang ketujuh, libatkan keluarga dalam aktivitas. Yang kedelapan, ajarkan cara melakukan aktivitas yang dipilih. Yang kesembilan, jelaskan aktivitas fisik sehari-hari. Untuk intervensi ketiga yaitu diagnosa ketiga, ansietas berhubungan dengan ancaman perubahan sistem kesehatan, yaitu tujuan keperawatan atau SLKI-nya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan ansietas membaik dengan kriteria hasil atau tingkat ansietas yaitu 1. Verbalisasi kebingungan menurun, verbalisasi kekhawatiran akibat kondisi yang dihadapi menurun. Yang ketiga, perilaku gelisah menurun. Yang keempat, keluhan pusing menurun. Yang kelima, pucat menurun. Yang keenam, pola berkemih membaik. Untuk intervensi keperawatan atau SIKI-nya, reduksi ansietas. Yang pertama, identifikasi saat tingkat ansietas berubah. Yang kedua, monitor tanda-tanda ansietas. Yang ketiga, dengarkan dengan penuh perhatian. Yang keempat, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Yang kelima, motivasi dan mengidentifikasi situasi yang mengacu kecemasan. Yang keenam, informasikan secara faktual mengenai diagnosa, pengobatan, dan prognosis. Yang ketujuh, anjurkan keluarga agar tetap bersama pasien jika perlu. Yang kedelapan, latihan teknik relaksasi. Untuk intervensi keempat yaitu rencana tindakan keperawatannya. Untuk diagnosanya, yang keempat, resiko cedera pada ibu berhubungan dengan ketuban pecah, yaitu
Tujuan keperawatan atau SLKI-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, risiko cedera pada ibu berhubungan dengan ketuban pecah membaik dengan kriteria hasil atau tingkat cedera, yaitu pertama, perdarahan cukup menurun, yang keempat, denyut jantung membaik, yang ketiga, tekanan darah membaik. Untuk intervensi keperawatan atau SIKI, yaitu pemantauan denyut jantung janin, yaitu satu, identifikasi status obstetrik, yang kedua, identifikasi riwayat obstetrik, yang ketiga, identifikasi adanya penggunaan obat diet dan merokok, yang keempat, periksa denyut jantung janin selama 1 menit, yang kelima, monitor denyut jantung janin, yang keenam, monitor vital sign ibu, yang ketujuh, atur posisi ibu, yang kedelapan, lakukan manuver Levold untuk menentukan posisi janin, yang kesembilan, informasikan hasil pemantauan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.